Mbak pulang, ini nih yang paling berharga. Momen waktu kita dan anak yang jauh lebih banyak dan koneksi kita jauh lebih kuat dengan anak. Dan Ibu, kembali lagi bersama saya Saskia Aulia Prima, psikolog dan juga co-founder dari 3 Generasi. Gimana nih menjelang sudah mau lebaran, tinggal besok selamat berhari raya, selamat Idul Fitri, dan juga semoga kita semua dikuatkan nih, terutama ibu-ibu dan ayah yang lagi ditinggal oleh ART-nya. Jadi sering banget ini masalah kejadian ya setiap tahun, walaupun di tahun ini dihimbau untuk nggak mudik, tapi pasti ada aja ART yang mudik duluan dan nggak tahu kapan baliknya. Sering juga nggak sih kita kena ghosting nih para mbak sekalian yang nggak tahu nih mau pulang atau enggak dan mau kerja lagi atau enggak. Nah, tapi daripada kita pusing-pusing mikirin kondisi nggak pasti ini, di episode kali ini kita akan bahas lebih banyak tentang gimana sih caranya supaya kita nggak panik saat ditinggal ART dan juga melihat bright sides dari ketika ART pulang. Jadi sebelum materinya mulai, jangan kemana-mana, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng, jadi kalau ada video baru bisa langsung dikabarin. Stay tune terus ya. Nah, bagi para ibu sekalian, terutama yang bekerja, ketika ART pulang nih pastinya bikin kita was-was. Kita pasti jadi cemas mikirin siapa ya yang bantuin masak, rapin rumah, jagain anak. Apalagi kita nggak tahu kapan pulangnya. Sementara jam kerja, waktu kerja, hari kerja akan datang pada waktunya gitu. Dan ini yang bikin kita seringkali jadi pusing banget dan lupa bahwa sebetulnya para ibu tuh kan biasanya udah jago banget nih ya menata hidup, kemudian memanage nih waktu-waktu kapan kita harus ngapain aja gitu. Nah, ini yang hari ini akan kita bahas lebih banyak. Sebetulnya kalau para ART atau mbak mudik, ada nggak sih sisi positifnya? Sisi positif pertama ketika para ART pulang adalah pastinya kita punya quality time yang banyak sama anak, terutama ibu bekerja. Jadi kalau ingat nih ya, kalau aku kerja itu tuh kadang-kadang ada waktu-waktu dimana perkembangan anakku tuh aku nggak tahu gitu. Jadi harus dari report mbaknya. Yang ini kadang-kadang bikin aku ngerasa bersalah gitu sebentar. Dan juga tuh banyak hal yang sebenarnya aku pengen main lebih lama, baca buku lebih panjang gitu ya, kemudian nyuapin dan lain sebagainya, tapi nggak ada waktu. Nah, mumpung kita lagi liburan juga, istilahnya kita lagi istirahat dari hiruk pikuk kehidupan pekerjaan dan bisa banget dihabiskan dengan penuh koneksi dan cinta nih dengan anak kita. Ketika nggak ada mbak, jadinya fokus banget di kita berdua dan nggak harus mikirin kerjaan tuh apa. Jadi itu adalah salah satu manfaat paling menyenangkan. Kalau aku nunggu-nunggu banget, kadang-kadang kalau mbak pulang adalah aku bisa lebih banyak nih main sama anak aku. Manfaat yang kedua adalah kita bisa latihan lebih banyak untuk bekerja sama dengan para anggota keluarga gitu. Jadi kan biasanya kita memang ditolong ya oleh asisten kita, tapi kali ini kita belajar nih berkompromi, bagi-bagi tugas, ngebantuin satu sama lain, dan bisa jadi role model anak nih untuk ngelihat gimana sih orang tuanya tetap harmonis dan juga bisa bagi-bagi kerjaan dalam rumah tangga. Itu kan hal pertama yang mereka bisa pelajari sebelum nanti mereka bisa kerja kelompok atau mungkin bisa manajemen kegiatan sama teman-temannya, teman kerjanya, dan juga manajemen waktu. Nah, di sini jadi banyak nih hal-hal yang kita bisa konsolidasi lagi. Terus jadi tahu mungkin kita bisa nambahin kegiatan-kegiatan baru nih untuk dikerjasamakan yang nggak pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya pada saat kita mau bikin makan malam yang agak lebih mewah sedikit nih gitu di rumah. Nah, ayah ngapain, ibu ngapain, terus anak juga bantu apa. Di situ kan jadi selain kita kerjasama juga yang pertama tadi ada quality time yang menyenangkan. Selain dengan anak, manfaatnya juga dengan pasangan tuh ada ternyata. Jadi bisa meningkatkan komunikasi dan memperkuat kualitas hubungan kita dengan suami tentunya, atau dengan pasangan kita lah ya. Kalau untuk suami berarti dengan istrinya. Kenapa? Karena kan kalau kita bener-bener serumah nih, cuman satu keluarga inti aja, terus kita harus ada anak, itu kan jadi komunikasinya lebih banyak kalau nggak ada yang bantuin lagi. Jadi gimana sih kita bisa memanage nih rasa sebel kita, rasa kesel kita kalau misalnya pasangan nggak mau bantuin, terus nggak ngasih kode-kode yang sebenarnya nggak helpful buat kita juga. Jadi gimana caranya minta tolong sama pasangan, akhirnya dilatih lagi nih lebih banyak pada saat ketika mbak tuh lagi nggak ada gitu. Nah, di sini jadi ya kelihatannya challenge tersendiri karena pasti kita juga di masa-masa ini lebih mudah marah ya, tapi juga bisa meningkatkan kualitas hubungan kita karena adanya konflik antar pasangan itu membuat kita bertumbuh juga, jadi tahu gimana sih cara kita ngomong sama pasangan kita, mempersuasi pasangan kita, terus apa sih yang harus kita negosiasi dan toleransi dan juga hargai dari pasangan kita. Nah, ini adalah momen yang tepat banget nih buat kita reconnect lagi, bukan hanya dengan anak tapi juga dengan pasangan kita. Nah, kalau tadi kita bahas banyak tentang positive sides-nya nih kalau mbak mudik, sekarang tips-tips anti panik pada saat mbaknya mudik.
mudik. Jadi yang pertama, kita jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kita atur ekspektasi kita gitu ya. Ambil kerjaan yang bisa kita kerjain. Jangan samakan dengan kerjaan kantor yang ada KPI-nya semua harus kelar gitu ya. Nah sekarang ambil hal-hal yang bisa kita kerjain dengan baik aja dan gak terlalu pusing. Terus yang kedua, jangan lupa dan jangan ragu untuk minta tolong pada saat kita butuh. Mungkin ke orang tua, ke pasangan, dan ngomongnya yang jelas. Jadi kita minta tolong misalnya pasangan kita untuk cuciin gelas nih kalau habis dipakai gitu. Jangan pakai kode-kode gengsi kayak supaya dibantuin gitu, padahal ngeliat kita sibuk atau kita jadi nyindir gitu ya. Nanti malah jadi nggak helpful nih buat semuanya. Terus yang ketiga juga jangan lupa kita tuh harus me time, tetap 5 menit 10 menit alokasiin waktu supaya kita juga bisa recharging diri sendiri. Mungkin nonton atau pada saat anak tidur kita bisa baca buku atau cuma sekedar diam aja layah-layah juga boleh banget. Atau pada saat anak main sendiri juga boleh banget pakai me time. Kemudian yang keempat adalah kendalikan atau kontrol hal yang bisa kita kontrol. Misalnya kayak kapan sih harus masak, kapan harus beres-beres, terus jangan terlalu banyak mikirin kapan Mbak pulang, kapan pandemi berakhir dan lain sebagainya, karena itu nggak bisa kita kontrol ya para ibu-ibu sekalian dan juga ayah-ayah sekalian gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk nggak terlalu musingin kata orang. Misalnya kita tiap hari delivery makanan karena kita mungkin capek kalau masak, ya udah biarin aja, nggak usah dipikirin nanti tetangga bilang apa, biarin aja. Apalagi kita sibuk ngurusin timeline orang lain, supaya kita kesehatan mentalnya juga terjaga. Jadi bukan cuman bahagia, semuanya juga pekerjaan berjalan dengan baik dan kitanya bisa bonding dengan suami dan anak dengan lebih baik lagi. Nah itu dia beberapa sisi positif dan juga tips-tips anti panik saat kita ditinggal mudik oleh ART. Jadi kalau misalnya para orang tua sekalian nih ternyata punya tips tambahan, silahkan di komen aja gitu ya, supaya bisa membantu nih para orang tua yang lain melewati fase ini gitu. Semoga tips-tips tadi berguna dan juga bisa membantu kita nih lebih tenang menjalani situasi tanpa ada bantuan ART. Jadi nanti kalau misalkan para parents ada yang pingin tanya, pingin nambahin, silahkan di komen di kolom di sini atau ke Instagram dan TikToknya 3 Generasi. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like ya kalau emang suka kontennya. Kita juga terbuka banget nih dengan saran atau rekomendasi topik-topik yang bisa kita bahas lebih jauh lagi. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di episode berikutnya.